يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you gifts to make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Yayasan Cahaya Madani Indonesia, yang saya hormati pengurus Yayasan Cahaya Madani Indonesia beserta staf, yang saya hormati teman-temanku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan beserta puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Isra Miraj. Semoga kita tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita akan mengulas tentang peristiwa Isra Miraj, suatu mukjizat besar yang diberikan Allah kepada Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra Miraj terjadi pada malam yang penuh berkah, di mana Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan kemudian naik ke langit ketujuh. Ini adalah hadiah dari Allah untuk menghibur hati Rasulnya yang sedang dilanda kesedihan setelah kehilangan Khadijah dan Abu Thalib. Isra Miraj terbagi menjadi dua peristiwa utama,
yaitu Isra, perjalanan malam, dan Mi'raj adalah kenaikan. Isra melibatkan perjalanan fisik Rasulullah dari Mekah ke Yerusalem. Sementara Mi'raj adalah kenaikan beliau melewati langit-langit menuju Sidratul Muntaha. Peristiwa ini menjadi dasar dari kewajiban sholat 5 waktu bagi umat Islam. Kita juga dapat merasakan hikmah dari Isra Mi'raj ini. Pertama, kemukjizatan yang terjadi menunjukkan kuasa Allah atas waktu. Mengingat Rasulullah melakukan perjalanan hingga ke hari kiamat. Kedua, pentingnya peran masjid sebagai tempat ibadah dan aktivitas spiritual. Isra Mi'raj menegaskan bahwa masjid bukan hanya tempat, tetapi roh dan pusat aktivitas umat Islam. Ketiga, peristiwa ini memberi peringatan bahwa kehidupan umat Islam yang beriman seringkali dinistakan oleh mereka yang tidak percaya. Selain itu, kita juga bisa mengambil hikmah bahwa dalam menghadapi kesulitan hidup, melakukan safar atau jalan-jalan seperti yang dilakukan Nabi Muhammad dapat membantu menemukan ide-ide luar biasa. Safar yang baik dimaksud di sini adalah perjalanan kepada hal-hal yang baik. Hikmah terakhir yang patut diambil adalah pentingnya iman sebagai modal utama dalam menjalani kehidupan. Sebagaimana Rasulullah yang mempercayai mukjizat ini, kita pun perlu memperkuat iman sebagai dasar utama hidup dalam naungan Islam. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran berharga dari kisah Isra Mi'raj ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya pamit undur diri. Bila ada kata-kata yang salah, kurang lebihnya mohon maaf, karena manusia tidak ada yang sempurna, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Islam. Sebelum sosokmu hijrah ke Madinah, kau hadiri kami sebaik kisah tentang perjalanan semalam kami imani antara majelis haram dan majelis asom. Itu luar biasa, sebuah ujian keimanan untukku, untuk kami, dan kami akan berjuang mengingat peristiwa-peristiwa yang Rasulullah cahaya Isra akan mengalir di dalam hela nafasku. Di sini jiwa kami, di sini jiwa kami bercahaya dan bersinar seperti bintang-bintang di atas langit, membuktikan kisah keimanan diri padamu ya Rasulku. Cahaya Isra akan menerangi dalam hati kami, membuktikan kebesaran Allah yang Maha Sayang. Iman dalam pikiran, sebuah puisi hati tentang agama keimanan. Sebuah puisi tentang yang mengajari kepercayaan terhadap seorang laki-laki kulit tauladan yang senyumnya indah berkaibat sinar matahari, yang akhlaknya mulia melebihi intan mata. Sebuah puisi keyakinan tentang arti sebuah perjalanan yang tak memiliki hujan anugerah padanya. Pada pria soleh ini, pada Rasul Milan, ajari manusia untuk bersujud kepada Sang Maha Esa. Ya Allah, Milan ajari kaum muslim mencintai Tuhannya, perlindungan kasih pertemuan dengan penciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini sebuah puisi keimanan yang hanya bisa disunat dengan bisikan hati bersih, bukan hati dengki atau munafik. Sebuah perjalanan kehilangan tahan yang penuh berkah memberi kedalaman jiwa, yang pada hati ini dan jiwa ini tentang sebuah keimanan yang harus sungguh mengabdi sebagai laki-laki, bertemu dengan Sang Ilahi. Maaf, puisi itu sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Al-ayat Sadaqallahul Azim. Pertama-tama dan yang paling utama yang saya hormati Pembina Yayasan Cahaya Madani, yaitu Bapak Muhammad Nasir SPDI, dan yang saya hormati Ketua Yayasan Cahaya Madani, yaitu Bapak Irwanti SPDI, yang saya hormati tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, yaitu Bapak RT Ismail Saleh, Bapak RW Widi, yang saya hormati Ketua Binmas Bapak Bibnya, yang saya hormati Ketua Babinsa yaitu Bapak Hartono, yang saya hormati kepada Bapak Kades yaitu Bapak Kurnia Nurdin, yang saya hormati Sesepuh Puspasari yaitu Bapak Haji Yorahman, dan yang saya hormati tokoh agama, para asatiz dan asatizah, wakil khusus yaitu Bapak Ustadz Iis Riyadi, dan yang saya hormati para jamaah sekalian yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini. Semoga kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita pada siang hari ini dapat melaksanakan salah satu, yaitu memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat beserta salam tidak lupa selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya termasuk kita hatta yaumil qiyamah. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam momentum Isra dan Mi'raj ini, kita pada saat ini telah memasuki bulan Rajab. Maka sebelum kita mulai acara menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj dan bulan Rajab, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk membaca salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, doa ketika datang bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan
datang bulan Rajab, Rasulullah menganjurkan kepada kita semua untuk memperbanyak membaca doa bulan Rajab yang barusan kita baca tadi. Salah satu di bulan Rajab yang sangat peristiwa yang sangat istimewa, yaitu peristiwa diisrakan dan dimi'rajkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra artinya perjalanan baginda Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di mana? Di Palestina. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sekitar 1.250 km. Setelah Nabi Muhammad sampai Masjidil Aqsa, yaitu di Palestina, Nabi Muhammad diangkat naik langit pertama, terus sampai langit kedua, ketiga, terus naik sampai langit ketujuh. Setelah sampai di langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad dapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dilaksanakan oleh Nabi Muhammad beserta umatnya, yaitu perintah apa? Isra Mi'raj. Nabi Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Perintah sholat. Tadi sudah pada sholat subuh kan tadi? Jam berapa sholat subuhnya? Jam 4 sampai jam 8 atau jam 6? Jam 6 itu udah lewat. Kalau kita sholat subuh jam 6, niatnya jangan adaan lagi, tapi qadaan. Dan kita sudah lewat dari waktu sholat. Ada nggak di sini yang kesiangan sholat subuhnya? Siapa yang suka kesiangan sholat subuhnya? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada Nabi Muhammad beserta umatnya, yaitu kita sholat yang 5 waktu. Betul apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Yayasan Cahaya Madani, yaitu Bapak Irwati. Kata beliau, Rasulullah itu awalnya mendapat perintah sholat sehari semalam sebanyak 50 waktu. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad turun di langit yang ke-6, di langit ke-7 Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi siapa? Langit ke-7 Nabi Ibrahim. Di langit ke-7 Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Di langit ke-6 Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa. Nah, ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa di langit yang ke-6, Nabi Musa memberikan saran, memberikan masukan kepada Nabi Muhammad bahwa umatmu itu tidak akan sanggup sholat sehari semalam sebanyak 50 waktu. Coba, 50 waktu banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak ya. Kadang 5 waktu aja kita masih berat, sholatnya masih bolong-bolong, betul gak? Lebih senang main HP apa sholat? Ini kalau kata guru saya ini disebutnya setan gepeng. Setan gepeng itu ini yang menggoda anak-anak muda zaman sekarang. Sholat jadi males, judi online, apalagi pacaran, chatan, chatan sama cewek. Iya. Tadinya pengen sholat, misalnya sholat subuh. Tadinya pengen sholat subuh, tiba-tiba ceweknya atau cowoknya nelfon, ajak janjian, ya kita jalan-jalan ke Monas. Akhirnya sholat subuhnya ditunda, sholat subuhnya ditunda, lama-lama gak sholat. Akhirnya ada sholat. Gara-gara benda ini nih, sholat jadi males, main game 2 jam gak kerasa, 3 jam gak kerasa, 5 jam gak kerasa, tapi baca Quran nih ya, baca Quran cuma 5 menit aja udah ngantuk, betul gak? Baca Quran 5 menit aja udah ngantuk.
kalau kita main HP, main benda ini, sejam, 2 jam, 3 jam kuat. Karena ini, di sini itu semua berita, semua itu ada semua di dalam benda ini. Nah, ketika Nabi Muhammad berjumpa di langit yang ke-6 dengan Nabi Musa memberikan masukan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, bahwa umatmu itu gak akan sanggup sholat sehari semalam sebanyak 50 waktu. Akhirnya Nabi Muhammad naik lagi, berjumpa lagi sama Allah di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha minta konsekuensi, minta pengurangan, minta dikurang. Yang tadinya sholatnya sehari semalam 50 waktu menjadi 5 waktu. Akhirnya Nabi Muhammad turun dan membawa perintah itu, yaitu perintah sholat. Di sini udah pada balik semua kan, udah pada balik. Tanda balik bagi laki-laki telah mengalami yang namanya mimpi basah. Dan bagi perempuan, tanda balik bagi perempuan telah mengeluarkan darah haid. Ya. Kalau laki-laki yang sudah balik tidak sholat, berarti dia berdosa apa enggak? Berdosa. Ada dua golongan orang yang tidak wajib sholat. Yang pertama, anak kecil yang belum balik itu gak wajib sholat. Gak sholat itu gak dosa. Yang kedua, orang gila sah gak sholatnya? Gak sah. Masa iya nanti kalau orang gila sholatnya bisa sampai joget-joget gitu. Nanti sholatnya gak serius ada Allah. Lalu di sini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat, karena di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sholatu imanuddin apa imanuddin? Imanuddin pakai nun apa pakai dal? Pakai dal. As-sholatu imanuddin, bukan imanuddin, salah, bukan imanuddin, tapi imanuddin. Sholat adalah tiangnya agama. Sekarang kita sebut ini agama kita apa? Ini agama kita. Agama kita apa? Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama apa rukun Islam yang pertama? Kok jahat? Rukun Islam jahat. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa Ramadan. Yang kelima ini tadi 5 rukun Islam. Ini tadi 5 rukun Islam ya. Ini tadi agama apa? Agama kita ini Islam. Sekarang agama kita pegang dengan 5 rukun Islam yang tadi. Kira-kira hatinya kepegang dengan kuat nggak? Kepegang nggak? Kuat nggak? Ya, kuat. Sekarang kita lepas satu-satu. Yang pertama tadi rukun Islam yang kelima apa? Rukun Islam yang kelima apa? Pergi haji. Kita lepas. Boleh jadi ada orang belum mampu pergi haji karena belum ada ongkos, belum ada duit. Misalnya kita lepas satu-satu. Nah, agama masih bisa kepegang nggak? Masih bisa. Terus rukun Islam yang keempat apa tadi? Puasa apa? Puasa Senin Kamis. Puasa apa? Puasa Ramadan. Terus gimana kalau ada orang yang puasa Ramadan? Gimana? Boleh jadi dia kalau puasa Ramadan karena sakit atau sudah tua tidak mampu puasa. Kita lepas. Dia misalnya nggak puasa Ramadan lagi sakit misalnya. Lagi sakit, atau dia orang gila nggak puasa, kita lepas satu-satu. Agama masih bisa kepegang nggak? Agama masih bisa kepegang nggak? Masih. Orang yang nggak melaksanakan puasa Ramadan cuma disebut orang fasik. Orang fasik itu orang yang selalu melakukan dosa besar. Namanya orang
orang fasik. Nah, sekarang kita lepas. Rukun Islam yang ketiga apa? Rukun Islam yang ketiga. Puasa. Puasa tadi udah tadi puasa. Zakat. Nah, misalnya dia gak bayar zakat, gimana hukumnya? Gak bayar zakat, jadi gak ada duit, duitnya dipakai beli kuota, SMS-an sama cewek. Lebih mementingkan beli kuota daripada bayar zakat. Ya gak? Lebih mementingkan beli kuota daripada bayar zakat. Akhirnya beli data, wacekkan sama pacar. Nah, dia nggak bayar zakat karena nggak ada duit atau orang nggak mampu, kampung miskin. Ya, termasuk orang miskin. Sama, orang yang nggak bayar zakat juga termasuk orang fasik. Orang fasik itu orang yang melakukan dosa besar. Terus rukun Islam yang kedua apa? Yang kedua, sholat. Gimana kalau dia nggak sholat kita lepas ini? Dilepas jatuh nggak? Jatuh. Jatuh kayak HP kalau dilepas. Dilepas saja jatuh. Benar nggak? Oke, tadi benar. As-sholatu iman. Sholat adalah tiangnya agama. Misalnya dia nih pergi haji bolak-balik ke Mekah, misalnya 100 kali bolak-balik ke Mekah, dia Ka'bah, ziarah ke makam Nabi, tapi kata sholat, sholatnya kalau pergi hajinya diterima nggak? Ya. Atau dia sedekah, misalnya sedekahnya banyak ke panti asuhan, panti jompo, misalnya ke anak-anak yatim, tapi dia pada sholat, gimana? Sedekahnya diterima nggak sama Allah? Enggak. Atau dia misalnya banyak ibadahnya, misalnya dia banyak menolong orang, banyak beramal soleh tapi kalau sholat, maka semua amal kebaikannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di sini kita bahkan ya ada ancaman dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk yang tidak melaksanakan sholat. Man taraka sholata muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Oh, berarti kalau ada orang nggak sholat, orang apa tuh? Orang kafir, orang muslim. Karena yang membedakan orang beriman dengan orang kafir yaitu terletak dari sholatnya. Pembeda antara muslim dengan orang kafir yaitu terletak di sholatnya. Karena tadi ancamannya 4 mazhab sepakat ulama. 4 mazhab siapa aja hafal gak? 4 mazhab. Pertama Imam Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab Imam Hambali. Sepakat 4 mazhab hukum meninggalkan sholat bisa dikatakan kafir. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja bisa kafir. Atau yang lebih parahnya lagi, ada orang bulan Ramadan, nanti bentar lagi kan mau Ramadan ya, bentar lagi kan mau puasa nih, mau Ramadan, ya enggak? Di sini udah pada balik semua kan? Udah pada balik? Ya, udah pada balik. Ini udah orang yang puasa lagi. Perempuan, udah pada jalan ya, baik. Selama orang itu belum balik, maka tidak diwajibkan, tapi dilatih. Walaupun anak kecil belum balik, tapi dilatih puasa, dilatih sholat. Gak apa-apa puasanya setengah hari dari pagi sampai jam 12 siang. Jangan sampai ada bapak-bapak sholatnya puasanya setengah hari, jam 12 siang makan di warteg. Wah, itu mah badannya orang dewasa tapi masih anak-anak pikirannya. Jangan sampai kita tidak melaksanakan perintah Allah yaitu sholat dan lima waktu. Karena sholat lima waktu itu tadi yang agama, betul nggak? Yang agama. Hadirin para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun.
walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Misalnya ada orang hidupnya 1000 tahun tapi kagak sholat, ada orang hidupnya 1000 tahun tapi kagak sholat, maka umurnya sia-sia. Sayang, sungguh sayang orang ganteng gak sembahyang. Sayang, sungguh sayang orang ganteng gak sembahyang. Nabi Yusuf ganteng, dia tetap sembahyang. Nabi Yusuf ganteng, dia tetap sembahyang. Sayang, sungguh sayang orang kaya gak sembahyang. Sayang, sungguh sayang orang kaya gak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia tetap sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia tetap sembahyang. Nabi Yusuf yang ganteng aja masih sholat lah, ente gantengnya nggak sholat males-malesan, tidak merasa malah ganteng gitu ya, lebih ganteng dari Nabi Yusuf gitu ya. Terus sholatnya males-malesan, diajak sholat misalnya dia sholat ke masjid, nggak level, saya mau orang ganteng kagak sholat. Ada lagi tadi, Nabi siapa yang paling kaya? Nabi siapa paling kaya? Nabi, bukan manusia. Nabi yang paling kaya, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ada istananya dari emas. Istananya dari emas. Bahkan Nabi Sulaiman pernah ngasih makan ikan di lautan. Tapi Nabi Sulaiman ngasih makan ikan di lautan dia kagak sanggup. Kagak sanggup, walaupun dia kaya, dia kagak sanggup ngasih makan ikan di laut. Orang kaya, udah kaya, ada sembahyang, rugi gak? Oke lah, dia di dunia hebat, kaya, enggak, dia banyak. Tapi emang dia gak mau nanti di akhiratnya selamat, bahagia? Apa cukup di dunia aja? Ada lagi tadi orang ganteng kagak mau sembahyang, atau orang cantik kagak mau sembahyang. Sayang, sungguh sayang orang cantik sembahyang. Sayang, sungguh sayang orang cantik sembahyang. Siti Fatimah cantik, dia sembahyang. Siti Fatimah cantik, dia tetap sembahyang. Siti Fatimah itu istri Nabi atau anak Nabi? Nabi. Siti Fatimah aja yang cantik aja masih sholat. Nah, ini perempuan udah cantik, sholatnya males-malesan, apalagi buka aurat. Perempuan buka aurat, di-upload di Facebook, di TikTok, di Instagram, apalagi. Terus di situ ada cowok yang suka, cantik banget. Saya ada cowok yang suka lihat cewek buka aurat cantik di TikTok, Instagram, Facebook. Nah itu cewek itu kena dosa. Dan laki-laki yang melihatnya juga kena dosanya. Makanya perempuan ini, kenapa aurat perempuan lebih banyak daripada aurat laki-laki? Nah, aurat perempuan dari mana? Aurat perempuan dari mana? Dari rambut, dari ujung rambut sampai kaki, kecuali yang bukan aurat, memang yang bukan aurat, angkat tangan sama wajah. Kalau aurat laki-laki dari mana? Dari pusat sampai lutut, berarti laki-laki sedikit ya. Terus kalau ada laki-laki sholat pakai celana segini, sah nggak? Sah. Karena aurat itu sampai lutut, bukan, tapi di bawah lutut. Kalau misalnya ada orang sholat di bawah
pakai celana di bawah lutut itu masih sah. Kecuali di atas lutut di sini ini basah, karena itu aurat. Ya. Ada lagi, sayang orang miskin, sayang orang miskin. Nabi Ayub miskin, dia tetap sembahyang. Nabi Ayub miskin, dia tetap sembahyang. Nabi Ayub kenal dengan Nabi Ayub? Nabi Ayub itu miskin gara-gara kena penyakit buruk. Penyakit kulit. Ya. Kalau jangan sekarang mah ya penyakit buruk lah. Itu penyakit anak pondok, penyakit anak pesantren kena buruk. Nah saya juga kena buruk kata Pak Kiai ya. Kata Pak Kiai belum disebut ustaz, belum disebut kiai kalau belum kena penyakit buruk. Jadi janganlah kalau pengen jadi ustaz harus kena buruk katanya. Siap kena buruk. Kalau pengen jadi ustaz sih siap kena buruk. Tapi di situ kita diinfak penyakit itu supaya dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub aja miskin masih sholat. Nah ini udah miskin, malas sholat, malas ngaji, betul gak? Ya gak? Malas sholat, misalnya ada temennya ajak ke masjid, yuk sholat ke masjid. Atau muazin lagi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kasihan itu muazin udah teriak-teriak azan di masjid lah. Berarti kita nggak menghormati muazin itu kasihan. Apalagi muazinnya itu yang udah tua lagi, udah aki-aki. Nah, kita Nabi Ayub, nah tadi siapa Nabi siapa? Nabi Ayub kena penyakit apa? Penyakit kulit. Jangan buruk atau nggak enak. Jangan buruk nggak enak. Penyakit apa? Penyakit kulit. Nabi Ayub walaupun miskin tapi dia tetap sholat. Nah kita misalnya yang lebih parah lagi yang miskin tidak sakit-sakitan, ada sholat, itu parah. Betul enggak? Iya. Nabi Ayub aja miskin masih sholat. Nabi Sulaiman yang kaya masih sholat. Siti Fatimah yang cantik masih sholat. Apalagi itu Nabi Yusuf yang ganteng masih sholat. Ya benar enggak? Nah kalau kita ganteng kagak, kaya enggak, miskin iya, misalnya sholatnya males-malesan. Nah tadi yang disampaikan apa? Yang disampaikan oleh para Pak Irwandi ya, yang disampaikan oleh Pak Irwandi. Subhanallah, Ridalullah pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang dan nanti dia 20 tahun, 30 tahun ke depan yang jadi ustaz, yang ada yang jadi ustaz, ada yang jadi Pak RT, ada yang jadi Pak RW, ada yang jadi Pak Lurah, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi Pak Presiden. Aminin aja. Karena saya dulu waktu mondok, saya waktu pesantren saya suka diejek apa Ustaz. Sama saya diaminin aja karena ucapan itu adalah doa. Siapa tahu nanti jadi ustaz beneran. Karena pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Nah, kalau bisa nih yang azan, coba kalau yang azannya anak muda, suaranya kenceng, pasti yang datangnya ramai. Ini mah yang azannya udah aki-aki, batuk-batuk, gimana mau datang? Terus yang dari imam, yang jadi imam sholat kalau bisa mah anak muda jadi imam. Jangan bapak-bapak lagi sholat. Bismillahirrahmanirrahim.
bapak-bapak, aki-aki jadi imam, batuk-batuk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kan nggak enak didengarnya. Udah tua jadi imam, harusnya anak muda maju. Anak muda maju jadi imam. Atau yang azan juga yang bagus anak muda, jangan orang tua mulu. Ini yang azan aki-aki. Allah. Batuk, gimana mau ini? Jamaah mau datang. Yang azannya aki-aki pasti yang datangnya aki-aki lagi, bapak-bapak lagi. Anak mudanya, kalau coba kalau yang azannya anak muda pasti anak muda yang lain pada datang. Ada kepo, ini siapa yang azan di masjid? Suaranya bagus banget. Siapa itu yang azan di masjid? Pas lihat oh Ustadz Fahmi. Ustadz Fahmi lagi azan di masjid. Atau misalnya ada lagi yang jadi imam anak muda, suaranya bagus, kan itu bisa memotivasi anak muda yang lain, kan? Memotivasi anak yang lain. Misalnya saudara Firdaus jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan yang di belakang jamaahnya juga enak kedengarannya. Ya. Kalau imamnya suaranya bagus, merdu gitu kan. Yang di belakang itu makmum yang dengarnya enak. Coba kalau yang ya, jadi kalau yang ini suatu saat bakal jadi generasi penerus yang di masa akan datang. Hari ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, momentum Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW ini kita diperintahkan oleh Allah sholat yang 5 waktu. Di sini sholatnya siapa yang masih bolong-bolong? Coba siapa yang sholatnya masih bolong-bolong? Coba ya, kalau kita sholat, pahalanya dilengkapkan sama Allah. Misalnya kita sholat, pahalanya diperlihatkan sama Allah. Siapa yang sholat subuh, saya kasih duit 1 juta. Siapa yang sholat subuh, saya kasih duit 1 juta. Itu kalau pahalanya ditampakkan sama Allah. Misalnya, kalau itu kayak kalau ada donatur ya, siapa yang sholat subuh, kasih duit 1 juta. Jam 3 malam udah penuh itu masjid. Jam 3 malam udah penuh masjid. Mau ibu-ibu, mau bapak-bapak pada datang semua sholat subuh. Nah, kenapa yang sholat subuh itu sepi? Karena pahalanya tidak diperlihatkan sama Allah. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Coba sholat sunnah qobliyahnya aja pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya, apalagi sholat subuhnya. Jadi orang yang kaya itu, tahu gak orang yang kaya? Jadi ketika ditanya, orang yang kaya itu bukan orang yang punya mobil, rumahnya tingkat, istrinya ada 4, mobilnya ada 5, rumahnya tingkat ada 5. Itu bukan orang paling kaya. Itu bukan orang paling kaya. Orang yang paling kaya adalah orang yang bisa sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Paling kaya. Jadi bukan orang yang duitnya banyak, misalnya mobilnya banyak, rumahnya banyak, misalnya. Jadi orang yang paling kaya adalah orang yang bisa sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh dan sholat subuh berjamaah. Bagi laki-laki ya nih, bagi laki-laki dianjurkan sholatnya di mana? Di masjid atau di musola. Sedangkan bagi perempuan sholatnya di mana? Di rumah. Ini bukan kata saya ya, bukan kata saya. Yang teman nih, kata Imam Syafi'i, ya, kata Imam Syafi'i, kalau ada laki-laki yang sholat di rumah, nih, ini khusus buat laki-laki,
Kalau ada laki-laki yang sholat di rumah, suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita, cewek. Jadi kalau ada laki-laki yang sholat di rumah, pakai mukena, jangan lagi pakai sarung, pakai baju koko, pakai jas. Ya, bener nggak? Setuju nggak perempuan? Nanti kalau ada laki-laki yang sholat di rumah, suruh pakai mukena, gituin aja. Kalau ada laki-laki yang nggak mau ke masjid, nggak mau sholat berjamaah, suruh ganti pakaiannya dengan pakaian perempuan. Itu kata Imam Syafi'i, bukan kata saya. Sebab laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, bukan malah perempuan yang jadi pemimpin bagi laki-laki. Sekali sekarang apa sekali? Enggak. Yang lebih parah lagi, ada misalnya suka sesama jenis itu namanya kaum LGBT itu umatnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut. Sekarang nih gara-gara media sosial akhirnya hidup bareng satu kasur, laki-laki sama laki-laki, akhirnya suka sesama jenis. Laki-laki suka sama laki-laki, kira-kira punya anak gak? Gak bakal punya anak lah. Binatang aja gak ada suka sesama jenis. Coba ayam jantan ketemu ayam jantan, kira-kira gimana? Berantem gak itu? Sapi jantan ketemu sapi jantan, berantem gak? Berantem. Lah ini manusia dikasih akal, dikasih ilmu, dikasih hati, dikasih itu kok suka sesama jenis, kan aneh gitu. Perempuan sama perempuan misalnya, itu kan lebih parah gitu. Iya, kaum Nabi Lut itu, kaum Nabi Lut LGBT misalnya. Nah, ini nih gara-gara pergaulan bebas, makanya mengakibatkan ada yang namanya peristiwa yang kayak gitu tuh berulang kembali di zamannya Nabi Lut dan namanya suka sama jenis. Makanya nih ya, anak laki-laki dari kecil jangan dikasih boneka, jangan dikasih boneka Barbie. Anak cowok dari kecil jangan dikasih boneka Barbie, takut nanti kelakuannya udah gede kayak cewek, bencong. Anak cewek jangan dikasih mobil-mobilan, takut nanti tomboy. Dulu waktu saya MI, waktu saya sekolah madrasah ibtidaiyah, ada cewek-cewek gayanya kayak cowok, tomboy. Malah dia sendiri cewek main bola. Yang lain mah cowok, dia doang sendiri cewek main bola. Saya aja cowok kagak suka bola, berarti cewek suka bola, kan aneh. Saya kagak suka bola, tapi saya kagak, bukan berarti saya perempuan dong yang gak suka bola, bukan. Ada cewek tomboy kayak laki-laki, yang lebih parahnya lagi cowok alay ke perempuan. Makanya dari kecil jangan dikasih boneka. Nih bagi para orang tua, kalau punya anak laki-laki jangan dikasih boneka, jangan dikasih mainan perempuan. Apa tuh yang mainan perempuan itu? Masak-masak. Masak-masak. Boneka. Untuk anak laki-laki jangan dikasih main masak-masak. Ya, anak laki-laki jangan dikasih main masak-masakan. Terus anak perempuan jangan dikasih mobil-mobilan. Harusnya anak laki-laki dikasih mobil-mobilan, perempuan dikasih boneka. Jangan sampai nanti ada kasus yang kayak tadi, siapa? Makanya manusia itu bisa lebih hina daripada binatang. Itu tadi binatang aja nggak ada yang suka sesama jenis. Betul nggak? Binatang aja nggak ada yang suka sesama jenis. Betul nggak? Perempuan ketemu coba ayam betina ketemu ayam betina, kira-kira bakal berantem nggak? Ayam jantan ketemu ayam jantan juga begitu, karena malah berantem. Nah ini, mohon maaf ini lebih parah banget nih. Di Indonesia sekarang lagi terjadi. Di Indonesia ini lagi terjadi, ada yang suka sesama jenis. Makanya kita berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah
dari godaan syaitan LGBT. Itu kaumnya Nabi Lut. Ya. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di masa sekarang ini ya, zaman dulu nih ya, zaman dulu masjid sedikit, tapi jamaahnya banyak. Sekarang mah kebalik, masjid banyak, jamaahnya sedikit. Imamnya satu, makmumnya satu. Masjidnya gede, tiga tingkat masjidnya, ada AC-nya, ada wifi-nya, apalagi. Tapi jamaahnya sedikit, masjidnya bagus, megah, banyak, tapi dikit jamaahnya. Beda dengan zaman dulu, zaman Imam Syafi'i, masjidnya sedikit, jamaahnya penuh kayak sholat Jumat, kayak sholat Idul Fitri penuh. Nah sekarang mah masjid banyak, tapi jamaahnya nggak pada ngilang semua. Lebih ramean di mall, bener gak? Di mall mah rame tuh, daripada belanja Shopee, belanja apa lagi? Kita betah berjam-jam di mall, betul gak? Kita betah berjam-jam di mall, tapi di masjidnya kayaknya datang gak betah lama. Apalagi kalau ketemu teman yang dulu nyeselin, misalnya di masjid sholat berjamaah, ketemu teman yang nyeselin, udah males kalau aja males gak mau jadi imam, misalnya disuruh jadi imam gak mau, males kalau dia jadi imam lagi mas soalnya ini kayak gitu banyak masalah. Makanya pentingnya belajar yang namanya ilmu fikih. Nah, rukun wudu ada berapa? Rukun wudu coba saya mau ngetes nih. Rukun wudu ada berapa? Rukun wudu ada 6. Yang pertama, rukun wudu yang pertama apa? Rukun wudu yang pertama membaca niat wudu gimana niat wudu? Nawaitu wudu'a liraful hadasil asghari fardhun lillahi ta'ala. Artinya gimana artinya? Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, rukun wudu yang kedua apa? Rukun wudu yang kedua membasuh wajah muka. Rukun wudu yang ketiga membasuh apa? Membasuh kedua tangan sampai siku. Lalu rukun wudu yang keempat apa? Rukun wudu yang keempat membasuh kepala. Rukun wudu yang kelima membasuh kedua tangan sampai kedua kaki sampai sebatas mata kaki. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
الجسد وزيتا في العلم وبركة في الرزق وتوبة في الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هيئ لنا في شفاعة الموت ونزلة من النار وما بين الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا الله وقنا عذاب النار يا رحمن وقنا عذاب النار يا رحيم وادخلنا جنة مع أبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.